Hai everyone, selamat datang di channel Kailux. Aku Aisyah Sabaniah, mahasiswa UIN Raden Masai Surakarta, Prodi Tadris Bahasa Indonesia dengan Fakultas Adab dan Bahasa, dan NIM 256151048. Hidup dalam sastra itu indah, tergantung bagaimana cara kita memaknainya. Hai friends, pada video kali ini kita akan membahas terkait pendekatan resepsi dan psikologi sastra. Apa sih hubungan indahnya sastra dan tergantung penikmatnya? Sebelum itu, aku akan memperkenalkan kepada kalian apa itu sastra dan pendekatan apa saja yang ada dalam sastra. Sastra itu adalah ungkapan, ekspresi manusia dan bentuk karya seni lisan ataupun tulisan yang mencerminkan pemikiran, pendapat, pengalaman, dan perasaan. Sastra memiliki seni dan keindahan bahasa serta menggunakan bahasa yang kreatif dan menyampaikan gagasan dan emosional. Pendekatan dalam sastra itu ada banyak teman-teman. Yang kesatu adalah pendekatan strukturalisme dan semiotik. Yang kedua, pendekatan feminisme dan stilistika. Yang ketiga, pendekatan dekonstruksi dan sastra lintas budaya. Yang keempat adalah pendekatan psikologi dan strukturalisme genetik. Yang kelima, pendekatan fenomenologi, gastronomi, dan wisata sastra. Dan yang keenam adalah pendekatan yang akan kita kulik, yakni pendekatan resepsi dan psikologi sastra. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk pada pembahasan. Cekidot. Nah, yang pertama itu ada pendekatan resepsi sastra. Pendekatan resepsi sastra itu adalah menekan peran pembaca dalam memberi makna pada karya, sehingga maknanya dapat beragam sesuai tergantung pembacanya. Nah, penerapan metode penelitian sastra itu dirumuskan menjadi 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan resepsi sastra secara eksperimental. Ini tuh pendekatan yang cukup rumit, tidak hanya memilah dan menentukan responden, tetapi juga harus praktek lapangan, memilih teks, tetapi juga dari segi teori, metode, dan teknik. Kelemahan lain metode ini menurut Ateo karena hanya dapat dilakukan resepsi masa kini saja, masa sekarang saja. Sedangkan untuk masa lampau itu ya tidak mungkin untuk dijangkau karena sudah berlalu. Dan yang kedua itu ada penelitian resepsi lewat kritik sastra dan akan dibagi lagi menjadi 2, yaitu pendekatan sinkronik dan pendekatan diakronik. Dan yang ketiga adalah pendekatan resepsi intelektualitas yang kajian penelitiannya itu kayak dalam pendekatan ini pembaca itu tidak dipandang sebagai penerima pasif, melainkan sebagai pihak yang aktif membangun makna sehingga membawa pengalaman pembacanya sebelumnya. Nah, aku kasih contoh nih. Kalian pernah dengar nggak cerita Timun Mas? Dalam resepsi sastra itu kan ada yang melihat cerita Timun Mas itu menjadi sebagai sebuah cerita hiburan. Ada juga yang melihat cerita Timun Mas itu sebagai cerita yang mengandung amanat. Ada juga yang mengandung pesan-pesan yang terdapat. Jadi pendekatan resepsi sastra itu tuh pendekatan yang melihat bagaimana sebuah cerita itu ada. Jadi berbeda-beda gitu pandangannya. Nggak selalu melalu kalau cerita Timun Mas itu adalah cerita hiburan semata. Melainkan ada juga yang berpandangan bahwa cerita Timun Mas itu adalah sebuah cerita yang berisi amanat. Sedangkan psikologi sastra itu tuh mengkaji kejiwaan dalam sastra, baik dari segi pengarang, tokoh maupun proses kreativitas maupun dampaknya dalam pembaca. Keduanya itu saling berkaitan karena sastra selalu merefleksikan kondisi psikologis manusia. Tujuan psikologi sastra itu tuh untuk memahami aspek kejiwaan yang muncul dalam teks dan bagaimana karya mencerminkan realitas batin masyarakat. Psikologi sastra menurut Wade dan Wayne itu mencakup 4 fokus, yakni yang pertama adalah proses kreativitas pengarang, yang kedua studi kepribadian, yang ketiga hukum-hukum psikologis dalam teks, yang keempat adalah
respon pembaca. Perkembangan sastra itu tuh bisa dibilang cukup terlambat ya, karena teori psikologi itu susah diimplementasikan, literatur yang terbatas, belum ada komunitas khusus kajian psikologi sastra, dan penerbit kurang berminat karena pembaca buku sastra, psikologi sastra itu masih sangat sedikit. Aku akan beri contoh tentang psikologi sastra nih. Contoh nih dalam cerita Timun Mas. Kalau tadi kan resepsi sastra itu adalah cara pandang seseorang, cara pandang individu dalam menanggapi sebuah karya cerita Timun Mas tersebut, dari segi hiburan, dari segi amanat dan sebagainya. Kalau psikologi itu tentang kejiwaan. Jadi dalam cerita Timun Mas itu menunjukkan keberanian, kecerdasannya si Timun Mas ini menghadapi raksasa, dan bagaimana membentuk karakter anak menjadi tangguh dan berani dalam menghadapi masalah hidup. Jadi gimana nih friend? Udah tahu sekarang perbedaan persepsi sastra dan psikologi sastra? Tiba akhirnya kita sampai di penghujung. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Adios.